Arman dan Eva mendatangi Alia di kamarnya. Mereka tersulut emosi saat Bima akhirnya memutuskan pergi dari rumah. Dari pembicaraan dengan Bima tadi, mereka tahu kalau Alia yang menyebabkan Bima pergi dari rumah. Walau Bima sudah menyuruh mereka tidak memarahi Alia, tapi tetap saja mereka ingin menanyakan langsung pada Alia tentang apa yang terjadi. Alia, Papa dan Mama ingin bicara denganmu. Tapi kita bicara di luar saja. Papa tidak membangunkan Albi. Ada apa, Pak, Ma? Tanya Alia yang baru saja merebahkan tubuhnya. Dan terbangun saat Arman membuka pintu kamar tanpa mengetuknya lebih dulu. Papa tunggu di depan TV. Kita perlu bicara. Arman dan Eva pergi meninggalkan Alia. Dan setelah itu Alia mengikutinya dari belakang. Ada perasaan takut saat melihat kedua orang tuanya. Dan kurang lebih dia tahu apa yang membuat keduanya terlihat sangat marah. Ada apa? Pak, tanya Alia hati-hati. Dia setengah menunduk karena tak sanggup mendapat tatapan mengerikan dari kedua orang tuanya. Bima kemana, Al? Tanya Arman. Mau pulang ke rumah orang tuanya, Pak. Kenapa sendiri? Kenapa kamu tidak ikut? Bima hanya ingin pulang sendiri, Pak, ucap Alia dengan mata berkaca-kaca. Kok bisa? Ada masalah apa sampai Bima pulang ke rumah orang tuanya? Kamu bikin masalah lagi. Al. Eva yang dulu begitu memanjakan Alitia, kini selalu saja menyalahkan Alilia. Tidak, Pak, Ma, aku hanya apa? Hanya mau membuat masalah lagi. Kamu itu beruntung Al sudah dinikahi laki-laki baik seperti Bima. Masih kurang apa lagi? Kamu mau membuat kami malu di depan orang tua Bima. Papa heran sama kamu. Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Al, aku hanya ingin Bima bahagia, Pak. Sudah cukup dia berkorban untukku. Aku dan Albi hanya menjadi beban buat dia. Kasihan Bima, Pak. Aku ingin membiarkan dia bersama dengan wanita yang dicintainya. Yang dicintai Bima itu kamu, Al. Kalau dia tidak cinta sama kamu, mana mungkin dia mau sukarela menikahimu? Gak mungkin Alia. Kamu saja yang terlalu bodoh. Arman sampal memukul kursi yang didudukinya karena saking kesalnya. Tidak, Pak. Aku tahu Bima menikahiku karena kasihan saja. Dia itu mencintai Sivana, Pak. Alia menutup mulutnya. Dia terlalu banyak bicara kali ini. Sampai dia kelepasan bicara pada orang tuanya kalau yang dicintai Bima adalah adik dari laki-laki yang sudah mengecewakan keluarganya. Apa kamu bilang? Sivana, adiknya Devano itu. Arman menatap Alia serius. Dia seolah tak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Ah, bukan, Pak. Alia mengalihkan pandangannya. Kamu sedang berbohong, Alia. Papa tahu itu. Iya, Pak. Bima mencintai Sivana. Dan Sivana juga mencintai Bima. Mereka saling memendam perasaan sejak lama. Bahkan sebelum aku mengenal Kak Vano, Pak. Sekarang bisakah aku membiarkan dua orang itu berpisah? Mereka saling mengorbankan perasaan masing-masing. Kamu ini terlalu terbawa perasaan Al. Bima itu memutuskan menikahimu bukan pemikiran yang sembarangan. Papa kenal Bima. Tidak mungkin dia memutuskan menikahimu tanpa pemikiran yang matang. Tidak, Pak. Saat itu Bima sedang terjepit di antara keadaan yang memaksanya untuk menikahiku. Bukan karena cinta. Kalaupun iya, Papa malah senang karena Sivana akhirnya menanggung sakit hati akibat ulah kakaknya. Cintanya pada Bima kandas. Arman tersenyum miring. Papa, Sivana tidak salah apa-apa. Dia wanita yang baik. Sivana dan Bima adalah orang yang sangat penting buatku. Alia akhirnya menangis di hadapan kedua orang tuanya. Setiap kali mengingat Sivana, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri karena semua masalah yang terjadi saat ini dialah akarnya. Sudahlah Al, biarkan saja Sivana menderita. Kalau dia wanita yang baik, dia tentu mau ikhlas menerima takdir yang sekarang ini terjadi. Dia tidak akan mungkin mengambil Bima darimu, bukan perkara dia mau mengambil Bima atau tidak, Pak. Apa Papa yakin Bima bahagia bersamaku? Apa dia benar-benar bisa mencintaiku? Pasti Al. Kalau dia berani mempermainkan Papa tidak akan tinggal diam. Pokoknya kalian tidak boleh bercerai. Kamu dan Bima adalah jodoh. Kalian tidak akan bisa dipisahkan, kata siapa Pak. Banyak pasangan yang bercerai padahal baru seumur jagung. Papa tidak mau tahu, Ai. Kamu tidak boleh bercerai dari Bima.
Bima itu adalah yang terbaik buat kamu tapi aku bukan yang terbaik buat Bima, Pak. Dia berhak bahagia dengan wanita yang dicintainya. Kenapa Papa tidak mengerti juga? Papa tidak mau mengerti Al. Pokoknya tidak boleh ada perceraian di antara kalian. Titik. Arman akhirnya meninggalkan Alia. Amarahnya akan semakin memuncak jika dia tetap berbicara pada Alia. Tak ingin ada perdebatan sengit lagi, Arman akhirnya memilih pergi. Ingat kata-kata Papa, Ai. Kamu dan Bima tidak boleh berpisah. Kalau kamu nekat menceraikan Bima demi Sivana, kamu benar-benar bodoh. Tidak usah kamu pedulikan Sivana. Biar saja ini jadi karma buat dia. Karena kakaknya sudah menyakiti wanita. Dan sekarang dia yang menanggungnya, ucap Eva yang ikut menimpali pembicaraan Arman dan Alia. Tidak boleh seperti itu, Ma. Itu jahat namanya. Aku tidak bisa jahat sama orang. Apalagi orang yang baik sama aku. Sivana sangat baik sama aku, makanya jadi orang jangan terlalu baik, Al. Sampai kamu dimanfaatkan Devano saja tidak tahu. Kamu terlalu polos atau bodoh. Mama benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Kamu itu sudah berbuat dosa. Bikin aib keluarga. Bima adalah keberuntunganmu. Harusnya kamu bersyukur sudah memiliki suami seperti Bima yang mau menikahimu dengan sukarela, mau menerimamu apa adanya. Padahal dia tahu kamu hamil di luar nikah. Alia menangis mendengar ucapan Eva. Dia tidak menyangka ibu yang selama ini begitu menyayanginya, sekarang berubah karena kecewa padanya. Cukup, Ma. Aku memang pernah berbuat salah, dosa besar. Tapi apa aku tidak punya kesempatan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik? Kalau aku masih menyakiti orang, sama saja dosaku bertambah besar, Ma. Aku ingin mempersatukan Bima dan Sivana untuk menebus dosaku, Ma. Kamu ini keras kepala, Ol tidak bisa dikasih tahu orang tua. Terserah kamulah. Kelak kamu akan menyesal jika kamu nekat ingin bercerai dari Bima. Jangan menyumpahiku seperti itu, Ma. Sudahlah, terserah kamu saja, Al. Kalau kamu berani cerai dengan Bima, kami tidak akan mengakui kamu jadi anak kami lagi, ucap Eva yang langsung meninggalkan Alia. Kenapa ingin berbuat baik saja kok tidak boleh? Aku harus bagaimana? Hamba lelah ya Allah, hamba ingin melihat senyum bahagia Bima lagi. Dia adalah sahabat yang paling mengerti hamba. Tolong bahagiakanlah dia ya Allah, batin Alia. Dia kemudian menuju kamarnya. Mendengar ancaman dari kedua orang tuanya, tidak menggoyahkan niat Alia untuk membahagiakan Bima dan Sivana. Tidak apa-apa, aku sudah tidak dianggap anak. Daripada aku jadi orang jahat karena memisahkan dua orang yang saling mencintai, ucap Alia dalam hati.